Pernahkah Anda menyadari bahwa hari-hari bisa berlalu tanpa satu pesan pun masuk, tanpa satu panggilan pun terdengar? Waktu berjalan pelan, rumah terasa semakin sunyi, dan kenangan terdengar lebih keras daripada suara manusia. Menua sendirian sering terasa seperti berada di sore hari yang tak berujung, di mana jarum jam bergerak lambat, sementara hati diam-diam menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Namun izinkan saya mengatakan satu hal penting yang saya pelajari setelah bertahun-tahun menjalani dan menyaksikan hidup orang-orang di usia lanjut. Kesendirian tidak selalu berarti kesedihan. Dalam banyak kasus, kesendirian justru bisa menjadi sumber kekuatan. Ketika usia bertambah, dunia memang terasa semakin mengecil. Teman-teman lama satu persatu pergi, pasangan hidup tiada, anak-anak sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Tanpa disadari, hari-hari yang dulu penuh aktivitas berubah menjadi rangkaian pagi yang sunyi dan malam yang hening. Banyak orang tua mulai percaya bahwa kebahagiaan ikut menghilang ketika kebersamaan memudar. Padahal kenyataannya, hidup sendiri bisa menjadi salah satu fase paling damai dan bermakna dalam hidup, jika kita tahu cara membangunnya dengan benar. Video ini dibuat khusus untuk Anda yang mungkin merasa tidak lagi memiliki teman dekat atau keluarga yang sering hadir. Hari ini saya akan membagikan 7 cara kuat dan nyata untuk hidup bahagia meski sendirian, terutama di usia 60 tahun ke atas. Ini bukan teori kosong atau kata-kata penghiburan semata. Semua panduan ini lahir dari pengalaman nyata, pengalaman pribadi dan kisah orang-orang yang telah berjalan di jalur yang sama sebelum kita. Setiap langkah yang akan kita bahas dapat membantu Anda membangun kembali dunia emosional Anda, menghadirkan ketenangan dalam hari-hari yang sepi, dan berdamai dengan kesendirian yang dulu mungkin terasa menakutkan. Saya tidak ingin Anda hanya bertahan hidup dari hari ke hari. Saya ingin Anda menjalani hidup dengan penuh makna meski tanpa banyak orang di sekitar. Di tengah video ini, saya juga akan mengajak Anda untuk berhenti sejenak, merenung dan berinteraksi. Karena perjalanan ini bukan sekedar mendengarkan, ini tentang menyadari bahwa Anda tidak sendirian dalam perasaan ini. Jika Anda bersedia membuka hati dan mengikuti sampai akhir, Anda mungkin akan menemukan sesuatu yang tak terduga, bahwa ketenangan yang Anda cari selama ini sebenarnya sudah ada di dalam diri Anda sendiri. Sekarang, mari kita mulai dengan panduan pertama. 1. Menemukan kembali diri sendiri sebelum mencari kehadiran orang lain. Ketika Anda telah menghabiskan puluhan tahun merawat orang lain, anak, pasangan, keluarga, rekan kerja, sangat mudah untuk lupa siapa diri Anda tanpa mereka. Banyak orang di usia lanjut, terutama setelah kehilangan pasangan atau berkurangnya lingkar pertemanan, bangun suatu pagi dan menyadari sesuatu yang menyakitkan. Mereka tidak lagi mengenali diri sendiri. Bukan hanya wajah di cermin, tetapi juga suara hati di dalam diri. Inilah sebabnya mengapa langkah pertama untuk hidup bahagia sendirian bukanlah mencari teman baru, melainkan berteman kembali dengan diri sendiri. Selama ini, mungkin Anda terbiasa menyesuaikan hidup demi orang lain. Cara menyeduh kopi mengikuti selera pasangan, kursi favorit selalu diberikan kepada tamu. Waktu dan tenaga dicurahkan demi kebutuhan orang lain. Ketika semua itu hilang, rumah terasa kosong bukan karena tidak ada orang, tetapi karena Anda belum kembali mengisi ruang itu dengan diri Anda sendiri. Mulailah dari hal-hal kecil yang bersifat pribadi. Seduh kopi atau teh dengan cara yang benar-benar Anda sukai. Duduklah di tempat yang paling nyaman bagi Anda, tanpa harus merasa harus menyediakan ruang untuk orang lain. Bicaralah pada diri sendiri dengan lembut, bahkan jika perlu dengan suara pelan. Mendengar suara sendiri yang berkata, "Aku masih berarti," memiliki kekuatan penyembuhan yang sering diremehkan. Saya pernah bertemu seorang pria bernama Pak Harun, usia 78 tahun, tinggal di Bandung. Setelah istrinya wafat, ia makan dalam diam selama berbulan-bulan. Suatu pagi, ia memutuskan menata meja makan untuk satu orang, menyalakan lilin kecil, dan memutar musik lembut saat sarapan. Awalnya terasa aneh, namun kemudian ia berkata, "Saat itu saya sadar saya masih pantas diperlakukan dengan penuh perhatian." Sejak hari itu, rumahnya tidak lagi terasa kosong, melainkan tenang. Kesendirian bukanlah ketiadaan hidup. Kesendirian adalah kehadiran diri sendiri.
Ketika Anda berhenti mendefinisikan diri berdasarkan siapa yang menemani Anda dan mulai mendefinisikan diri berdasarkan keberadaan Anda saat ini, rumah berubah menjadi tempat perlindungan, bukan ruang kehilangan. Anda mulai memperhatikan cahaya matahari di lantai pagi hari, udara yang terasa ringan saat menarik napas dalam-dalam, kebebasan untuk hidup tanpa harus menyenangkan siapapun. Orang-orang lanjut usia yang paling damai bukanlah mereka yang selalu dikelilingi orang lain, melainkan mereka yang nyaman menjadi teman bagi dirinya sendiri. Jika Anda bisa menikmati kebersamaan dengan diri sendiri lagi, kesepian perlahan kehilangan kekuatannya. Karena obat dari kehampaan bukanlah keramaian, melainkan kedamaian, dan itu selalu dimulai dari dalam diri Anda. 2. Menciptakan rumah yang menenangkan jiwa. Rumah yang terasa sepi bukan ditentukan oleh tidak adanya suara, tetapi oleh perasaan yang muncul saat Anda duduk sendirian di dalamnya. Banyak orang lanjut usia tanpa sadar membiarkan rumah mereka membeku di masa lalu. Tata letak tidak pernah berubah, kursi kosong tetap berada di tempatnya, dan sudut-sudut rumah masih menyimpan bayangan orang yang sudah tidak ada. Tanpa disadari, rumah menjadi tempat mengenang kehilangan, bukan tempat memulihkan diri. Jika Anda ingin hidup bahagia sendirian, Anda perlu mengubah satu hal penting. Rumah harus dibangun ulang untuk Anda, bukan untuk kenangan, bukan untuk tamu, dan bukan untuk masa lalu. Rumah Anda seharusnya mendukung kehidupan Anda hari ini, bukan mengikat Anda pada kesedihan kemarin. Mulailah dari langkah kecil. Geser posisi kursi atau meja, ganti tirai dengan warna yang lebih terang, letakkan tanaman hidup di tempat yang mudah Anda lihat setiap pagi. Kehadiran sesuatu yang tumbuh dan hidup memberikan pesan diam-diam kepada hati bahwa hidup masih berjalan. Gantilah foto-foto yang membuat dada terasa sesak dengan gambar yang membangkitkan rasa syukur, tempat yang pernah Anda kunjungi, momen ketika Anda merasa kuat, atau sekedar pemandangan yang menenangkan. Rumah bukan museum kehilangan, rumah seharusnya menjadi taman ketenangan. Saya pernah mengunjungi seorang pria bernama Pak Slamet, usia 83 tahun, tinggal di Solo. Setelah istrinya meninggal, ia tidak pernah lagi duduk di meja makan. Meja itu terlalu menyakitkan baginya. Suatu hari, ia membeli meja kecil untuk satu orang dan meletakkannya di dekat jendela. Setiap pagi, ia sarapan sambil melihat cahaya matahari masuk perlahan. Ia berkata, meja kecil itu menyelamatkan hari-hari saya. Bukan mejanya yang menyembuhkan, melainkan keberanian untuk menata ulang hidupnya. Perubahan lingkungan sekecil apapun bisa mengubah emosi secara perlahan. Lampu dengan cahaya hangat, bantal baru, aroma kopi atau minyak kayu putih. Semua itu mengirimkan sinyal aman kepada tubuh dan pikiran. Lingkungan Anda bisa menguras energi atau justru mengisinya kembali. Pilih yang kedua. Selain visual, isi rumah dengan suara yang menenangkan. Musik lembut, radio, audiobook, atau suara alam. Keheningan memang indah jika terasa damai, tetapi ketika keheningan mulai terasa berat, jangan ragu untuk memecahnya. Anda tidak perlu menunggu orang lain datang untuk menciptakan kehangatan. Perlakukan rumah Anda seperti sahabat yang menemani hari-hari Anda. Ketika Anda menjadikannya tempat yang ramah dan hidup, rumah akan membalasnya dengan ketenangan. Dan perlahan, Anda akan menyadari bahwa kesendirian tidak lagi terasa dingin, melainkan aman. 3. Mengisi hari dengan tujuan, bukan sekadar menghabiskan waktu. Ketika seseorang pensiun atau kehilangan orang-orang terdekat, hari-hari seringkali diisi hanya untuk membuat waktu berlalu. Menyalakan televisi sejak pagi, tidur siang berulang kali, mengikuti rutinitas tanpa makna. Jam memang bergerak, tetapi hati terasa diam. Inilah kesalahpahaman besar tentang kesepian di usia lanjut. Rasa kosong bukan muncul karena tidak ada kegiatan, melainkan karena tidak ada tujuan. Orang-orang lanjut usia yang terlihat paling tenang dan bahagia bukanlah mereka yang paling sibuk, melainkan mereka yang bangun pagi dengan alasan untuk bangun. Tujuan tidak harus besar atau mengesankan, tujuan hanya perlu memberi pesan pada batin. Hari ini, aku masih dibutuhkan. Saya pernah bertemu seorang pria bernama Pak Gunawan, usia 81 tahun, tinggal di Yogyakarta. Setelah pensiun dan ditinggal beberapa sahabat dekatnya, ia duduk di teras setiap pagi hanya menunggu hari berakhir. Suatu pagi ia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana kalau aku membuat sesuatu, bukan hanya menunggu? Ia mulai memahat burung kecil dari sisa kayu di rumahnya. Awalnya hanya untuk mengisi waktu, namun kemudian patung-patung kecil itu ia bagikan kepada tetangga dan anak-anak yang lewat.
Sekarang, katanya, saya tidak merasa sendirian, saya merasa berguna. Tubuh mungkin melambat seiring usia, tetapi jiwa manusia tidak pernah kehilangan kebutuhan akan makna. Kunci hidup bahagia sendirian adalah menciptakan struktur dalam hari Anda. Tidak kaku, tetapi jelas. Pagi untuk bergerak ringan atau berjalan santai. Siang untuk membaca, menulis, atau belajar hal kecil. Sore untuk kegiatan kreatif atau sekadar merawat sesuatu. Tanaman, hewan, atau kenangan yang ditulis dengan tangan sendiri. Rutinitas yang diberi makna akan berubah menjadi irama. Dan irama inilah yang membuat hidup terasa hidup. Banyak orang percaya kebahagiaan di usia lanjut ditentukan oleh kesehatan, uang, atau keluarga. Semua itu memang penting, namun dari pengalaman yang saya lihat, tujuanlah yang menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang benar-benar hidup. Tanpa tujuan, kesepian terasa seperti penjara. Dengan tujuan, kesepian berubah menjadi ruang pribadi yang aman. Setiap hari yang Anda jalani dengan niat, sekecil apapun, adalah satu langkah menjauh dari rasa hampa dan satu langkah mendekati kedamaian. Dan di sanalah, perlahan, kebahagiaan mulai tumbuh kembali. 4. Membangun kekuatan emosional melalui penerimaan. Salah satu kenyataan paling sulit di usia lanjut adalah menerima bahwa tidak semua orang akan tetap hadir dalam hidup kita. Ada panggilan yang tidak pernah dibalas, ada pesan yang dibiarkan terbaca tanpa jawaban. Ada anak, saudara, atau sahabat yang perlahan menjauh, bukan karena benci, tetapi karena hidup membawa mereka ke arah lain. Banyak orang tua menyimpan luka dari hal ini dan bertanya dalam hati, apa salahku? Padahal kedamaian justru datang ketika kita berhenti mencari alasan dan mulai menerima kenyataan apa adanya. Penerimaan sering disalahartikan sebagai menyerah, padahal penerimaan adalah bentuk kekuatan emosional tertinggi. Ia bukan tentang bersikap dingin atau mematikan perasaan, melainkan memahami bahwa hidup memiliki musimnya sendiri. Ada masa ramai, ada masa sunyi. Tidak semua bab harus terus terbuka selamanya. Saya pernah berbincang dengan seorang pria bernama Pak Ridwan, 82 tahun, tinggal di Malang. Ia bercerita bahwa setiap hari Minggu ia menunggu telepon dari anaknya. Minggu demi minggu berlalu tanpa kabar. Suatu hari ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku menunggu." Sejak saat itu, ia mulai mengisi hari minggunya dengan berjalan pagi dan menulis catatan kecil tentang hal-hal yang ia syukuri. "Hari-hariku tidak berubah," katanya, "tapi hatiku berubah." Ketika Anda berhenti melawan kenyataan, Anda mulai melihat keindahan di tempat yang sebelumnya tertutup oleh kekecewaan. Keheningan tidak lagi terasa menekan, melainkan memberi ruang untuk bernafas. Setiap kehilangan berubah menjadi guru. Setiap jeda menjadi kesempatan untuk memahami diri lebih dalam. Penerimaan membantu Anda memindahkan fokus dari apa yang hilang menuju apa yang masih ada. Nafas yang masih terhirup, pagi yang masih bisa disambut, musik yang masih bisa menggerakkan perasaan. Dengan penerimaan, Anda tidak lagi memohon agar orang lain mengisi kesepian Anda. Anda mulai mengisi ruang itu sendiri dengan kesadaran, rasa syukur, dan ketenangan. Yang paling indah dari penerimaan adalah kebebasan emosional yang ia bawa. Ketika Anda tidak lagi menuntut dunia untuk memenuhi kebutuhan batin Anda, dunia kehilangan kekuasaan untuk melukai Anda. Anda berdiri lebih tenang, lebih utuh, dan lebih damai. Jika Anda masih mengikuti sampai di sini dan merasa kata-kata ini menyentuh, tuliskan angka 4 di kolom komentar. Itu tandanya bahwa Anda sedang belajar berdamai, dan itu adalah langkah besar menuju hidup yang lebih ringan. 5. Menemukan kembali kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Di usia lanjut, kebahagiaan jarang datang dalam bentuk peristiwa besar. Ia tidak lagi hadir sebagai kejutan, perjalanan jauh, atau perayaan ramai. Justru sebaliknya, kebahagiaan bersembunyi di sudut-sudut kecil kehidupan sehari-hari. Banyak orang tua tanpa sadar melewatkannya karena mereka menunggu sesuatu yang penting terjadi. Padahal, kebahagiaan setelah usia 60 tidak berteriak, ia berbisik. Kesalahan paling umum yang terjadi adalah mengaitkan kebahagiaan dengan kehadiran orang lain atau momen besar.
menunggu anak pulang, menunggu ada yang menelpon, menunggu hari istimewa. Saat penantian itu tak terwujud, hati kembali terasa kosong. Namun, orang-orang lanjut usia yang paling damai adalah mereka yang berhenti menunggu dan mulai memperhatikan. Perhatikan momen-momen sederhana yang sering kita anggap sepele. Tegukan pertama kopi atau teh di pagi hari, cahaya matahari yang jatuh lembut di tangan, tawa kecil dari acara televisi lama yang sudah Anda tonton berkali-kali, tetapi masih mampu menghadirkan senyum. Hal-hal ini bukan remeh. Justru di sanalah kehidupan masih berdenyut. Saya pernah mengenal seorang pria bernama Pak Hartono, usia 79 tahun, tinggal di Semarang. Ia hidup sendiri dan setiap sore duduk di teras rumahnya, menatap satu pohon mangga yang sama. Pohon itu mengajari saya hidup, katanya. Ia berubah setiap musim, tapi tidak pernah mengeluh. Dari kebiasaan sederhana itu, ia menemukan ketenangan. Ia tidak lagi merasa hidupnya kosong, karena ia belajar hadir sepenuhnya di saat ini. Cobalah menciptakan ritual kecil yang membuat hari terasa istimewa. Gunakan cangkir favorit Anda, bukan cangkir sembarangan. Simpan buku kecil dan tulis satu hal yang membuat Anda tersenyum hari itu, sekecil apapun. Dengarkan musik yang membangkitkan semangat hidup, bukan yang hanya membuka luka lama. Kebahagiaan tidak memerlukan keramaian, ia hanya membutuhkan kesadaran. Seiring bertambahnya usia, hidup tidak berhenti menawarkan keindahan. Kita saja yang sering berhenti memperhatikannya. Ketika Anda kembali membuka indera dan hati, udara terasa lebih segar, makanan terasa lebih nikmat, dan kesendirian menjadi lebih bersahabat. Jika Anda belajar bersyukur atas hal-hal kecil, kesunyian tidak lagi menakutkan. Ia berubah menjadi ruang tenang, tempat jiwa beristirahat. Dan suatu hari, Anda akan bangun bukan dengan rasa takut akan kesepian, melainkan dengan rasa ingin tahu akan keindahan kecil apa yang akan Anda temukan hari ini. 6. Menyambung kembali hubungan dengan dunia secara perlahan dan berani. Kesepian sering membuat kita percaya bahwa dunia sudah berjalan terlalu jauh tanpa kita. Bahwa kita terlambat, tidak lagi dibutuhkan, atau akan terasa canggung jika mencoba terhubung kembali. Banyak orang lanjut usia akhirnya memilih menarik diri, bukan karena tidak ingin berinteraksi, tetapi karena takut merasa tidak diinginkan. Padahal, kenyataannya, dunia tidak pernah benar-benar menutup pintunya. Ia hanya menjadi lebih sunyi, menunggu kita melangkah keluar dengan cara yang lembut. Hubungan tidak selalu harus dimulai dari persahabatan besar atau kelompok ramai. Justru seringkali, koneksi yang paling menyembuhkan dimulai dari tindakan kecil yang berani. Sebuah senyum pada kasir minimarket, sapaan singkat kepada tukang sayur, obrolan ringan dengan tetangga tentang cuaca. Momen-momen ini tampak sepele, tetapi bagi jiwa yang lama menyendiri, ia menjadi pengingat penting. Aku masih bagian dari dunia ini. Saya pernah bertemu seorang pria pensiunan guru bernama Pak Yusuf, usia 80 tahun, tinggal di Depok. Setelah istrinya meninggal, ia jarang keluar rumah. Bertahun-tahun, ia hanya pergi untuk belanja kebutuhan pokok. Suatu hari, ia melihat pengumuman kecil di perpustakaan tentang klub membaca mingguan. Hampir saja ia mengabaikannya. Saya merasa sudah terlalu tua, katanya. Namun, ia memutuskan datang sekali saja. Keputusan kecil itu mengubah hidupnya. Ia menemukan tawa, percakapan hangat, dan alasan untuk merapikan diri setiap hari Selasa. Saya sadar, ujarnya, saya tidak perlu menunggu orang menemukan saya. Saya perlu kembali menemukan hidup. Dunia selalu menyediakan pintu masuk yang lembut. Anda bisa mulai dengan kegiatan sederhana, berjalan pagi di taman yang sama setiap hari, mengikuti kelas memasak, bergabung dalam kegiatan komunitas, atau menjadi relawan 1 jam seminggu. Kuncinya bukan seberapa besar langkahnya, melainkan kesediaan untuk melangkah. Manusia tidak diciptakan untuk menghilang dalam diam. Kita diciptakan untuk terhubung, dalam bentuk apapun, di usia berapapun. Setiap sapaan kecil menanam benih. Dari benih itu, bisa tumbuh rasa memiliki, tawa, bahkan persahabatan baru.
Saat Anda mulai membuka diri kembali, rumah pun terasa lebih hangat. Bukan karena penuh orang, tetapi karena hati Anda kembali terhubung dengan dunia di luar sana. Jika Anda masih bersama saya hingga titik ini, tuliskan angka 6 di kolom komentar. Itu tanda bahwa Anda masih berani membuka pintu, meski hanya sedikit. Kebenaran tentang hidup sendirian di usia lanjut adalah ini. Ia bukan akhir yang menyedihkan, melainkan awal dari perjumpaan paling jujur dengan diri sendiri. Ketika keramaian berkurang, ketika tuntutan orang lain menghilang, Anda akhirnya diberi ruang untuk bernapas, mendengar suara hati, dan hidup dengan cara yang lebih lembut. Selama ini mungkin Anda sibuk memberi, mengurus, menyesuaikan diri dan menahan perasaan demi orang lain. Kini, hidup memberi Anda kesempatan untuk merawat diri sendiri tanpa rasa bersalah. Kesendirian bukan berarti kosong, ia adalah ruang untuk menyembuhkan luka lama, menemukan kembali makna, dan membangun kedamaian dengan langkah Anda sendiri. Banyak orang takut hidup sendiri, tetapi mereka yang berani menjalaninya dengan sadar sering menemukan kebebasan yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka berjalan pagi tanpa tergesa, menikmati hal-hal kecil, berbicara dengan diri sendiri dengan penuh kasih, dan akhirnya memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari siapa yang hadir, tetapi dari bagaimana kita hadir untuk diri sendiri. Jika hari ini Anda masih di sini, masih mau mendengarkan, masih mau belajar berdamai dengan hidup, itu berarti Anda belum selesai. Hidup Anda masih berarti, masih layak dirayakan, meski dalam kesunyian. Jangan meremehkan kekuatan Anda. Tidak semua orang mampu hidup tenang dengan dirinya sendiri, dan jika Anda belajar melakukannya, Anda telah melangkah jauh. Terima kasih telah menemani perjalanan ini sampai akhir. Jika ada satu hal saja yang menyentuh hati Anda, bagikan di kolom komentar. Dukungan dan cerita Anda mungkin menjadi cahaya bagi orang lain yang sedang menjalani kesunyian yang sama. Tetaplah lembut pada diri sendiri, tetaplah terbuka pada hidup, dan ingat, Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini.